Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, Pastor Fauzan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Ya, beliau cakap mengajari kami Tuhan, membentuk kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu menjadi manusia yang baru Tuhan Yesus. Berkati semua kami yang mendengar dan menyaksikan firman-Mu pagi hari ini. Semua yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Santi atas doanya. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Yang pertama, Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Mohon bantuan nanti Ibu Nerliana yang bacakan. Kemudian 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 18. Mohon bantuan Ibu Sarma nanti untuk bacakan. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Agus. Salam Pak Agus. Salam Ibu. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di YouTube. Dan salam buat saudara kami yang akan menonton kembali siaran ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Ibu. Lanjut Ibu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terkutip dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.
Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian Pak Agus. Baik, terima kasih Ibu Nerliana dan Ibu Sarma. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu di dalam tugas dan pekerjaan sehari-hari. Bapak Ibu yang ada di YouTube maupun di Zoom, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Paul dengan judul Dari Gelap Terbitlah Terang. Silakan Pastor. Ya, terima kasih Pak Gus. Shalom semuanya, luar biasa. Dari gelap terbit terang. Ya, wah itu paling menyenangkan itu. Wah, saya ngalami saudara dari gelap terbit terang. Ya, wah itu rasanya benar-benar, aduh gimana ya ngomongnya ya. Anda pernah ngerasain nggak tuh dari gelap yang paling gelap, lalu ada lihat setitik terang, ada jalan terus datangin titik itu, saudara. Tiba-tiba sampai tempatnya, brak, terang benderang, saudara. Apa saja kelihatan Anda cuman lihat, waduh, ternyata cuma gini doang ya. Iya, emang cuma gitu doang. Nah, saya sering bilang ya, lebih baik Anda jalan di jalan setapak yang terang benderang daripada Anda di jalan tol. Anda arahnya kemana saja lagi nggak ngerti. Nabrak-nabrak, saudara. Bagus nggak mati di sana, nggak saling tabrak satu sama lain. Tubruk semuanya. Kakak, adik, orang tua, saudara, handai tolan, sahabat, tabrak semua. Sakit hati semua. Anda ngalamin nggak tuh terang benderang yang seperti dari gelap terbit terang itu? Alami, saudara. Karena saya ngalami, saya bisa ngomong sama Anda. Ya, karena saya ngalami sendiri. Bagaimana dari gelap itu terbit terang. Dan bagaimana terang itu kemudian menuntun saya sampai saya menggenapi visi, destiny saya. Jadi orang nanya ya, saya kan ditanyai ya, waktu interview sama imigrasi kan ditanyai, apa cita-cita kamu? Loh, saya sedang hidup di dalam cita-cita saya sekarang. Saya bilang begitu. Dianya pertama nggak ngerti, ya saya sedang menghidupi apa yang saya cita-citakan dari kecil. Saya seorang pemberita Injil, ya. Saya mengkoordinasi untuk kasih makan ribuan orang. Saya mengkoordinasi pelayanan-pelayanan, ya, walaupun uangnya bukan uang saya, ya kan. Tetapi itu adalah mimpi saya dari kecil. Gimana kita bisa punya program memberi makan ribuan orang.
Ya, saya lagi berdoa sama Tuhan, Tuhan, kapan bisa 10.000 Tuhan? Ya, asal 10.000, percaya saya, Indonesia nggak bakal pernah jadi khilafah. Ya, kalau masih 10.000 yang bumbuan, saudara. Tapi begitu kasih makan orang miskin sudah 10.000 titiknya, wah itu akan menggulung kayak bola salju. Indonesia tidak akan pernah jadi khilafah, saudara. Nah, mungkin saya tetap nggak bisa pulang, nggak apa-apa. Saya nonton saja dari jauh seperti Musa, kalian semua ada. Ya karena saya pernah bikin salah besar, saudara ya, dulu salah besar di Indonesia. Ya mungkin itu sebagai hukuman buat saya ya kan, seperti Musa, saya hanya bisa melihat Kanaan dari jauh. Saya bisa melihat Indonesia, ya kan, mengalami tapi ya udah nggak usah. Hati saya sudah buat Eropa, saudara. Walaupun saya masih punya sisa pekerjaan di Indonesia yang belum tuntas. Tapi itulah, ya kalau Anda hidup di dalam terang, Anda menghidupi destiny Anda. Sekarang Anda mungkin lagi nabrak-nabrak. Oh ya, jangan sampai nabrak-nabrak. Ya, setidaknya Anda harus ada di jalan setapak, next level dong. Kemarin lagi nabrak-nabrak, sekarang Anda harus di jalan setapak. Dan di jalan setapaknya itu pun dalam kondisi terang benderang. Nah, masalahnya Anda kan nggak mau next level. Di masa-masa next level ini, tahun ini adalah ya tahun Tuhan hadir dalam hidupmu, saudara. Di mana ada kehadiran Tuhan, di situ ada tuntunan pimpinan Tuhan, ada progresivitas, ada kemajuan. Tapi semua itu harus diawali dari manusia batiniah yang diperbaharui dari sehari ke sehari. Selain Anda lahir baru, Anda harus metanoia. Ya, manusia batiniah yang diperbaharui dari sehari ke sehari, itulah metanoia, saudara. Anda harus mengalami baharuan terus. Ya, melalui firman Tuhan, melalui rema, dimulai dari aletheia, ya. Dimulai dari aletheia dulu. Nah, tentu di dalamnya ada kesetiaan, saudara. Makanya Paulus berkata tiap hari ya bahwa di dalam segala kemerosotan jasmaniahnya, tetapi dia secara rohaniah mengalami peningkatan. Saya nggak berkata Anda jadi akan mabuk agama, yang penting dikit-dikit gereja, dikit-dikit Kristen, dikit-dikit agama, sebut-sebut nama Tuhan, haleluya, haleluya. Oh enggak, saudara. Tapi saya ajari Anda saat ini untuk bertemu dengan Tuhan yang sejati, bukan Tuhan hasil liturgi dan hasil ilusi Anda. Ya, di mana Anda benar-benar masuk di dalam hadirat Jehovah Shammah yang sejati. Bukan ketemu ritual lagi, bukan ketemu simbol-simbol lagi. Anda tidak membayangkan Tuhan sebagai sosok 3 dimensi. Anda tidak membayangkan Yesus sebagai tukang es yang jenggotan gondrongan. Asal ada orang jenggotan gondrongan kumisan pakai sandal jepit. Oh Yesus! Oh jangan saudara. Ya, iya kan? Saya waktu tinggal di itu waktu tinggal di camp, saya pernah ketemu orang rambutnya gondrong, kumisan, jenggotan. Saya mau foto lupa terus saudara. Begitu selisipan gitu mau tak ajak foto, nggak bawa handphone. Selisipan ketemu, orangnya lagi naik sepeda. Aduh, nggak ketemu lagi. Mau tak ajak foto, saya lagi foto sama Yesus. Yesus versinya itu penganut ritual. Nah, nggak gitu. Ya, Yesus yang Anda temui seharusnya adalah Yesus yang putih, mata terang, benderang, cahaya menyilaukan dari gelap terbit terang. Ya, itulah Yesus yang Anda temui. Ketika Anda dalam kegelapan, tiba-tiba ada seberkas cahaya, itulah Tuhan Yesus, saudara. Itu beneran saya ngomongan nggak metafora, nggak kias-kiasan. Paulus pun melihatnya cahaya yang terang sekali. Yohanes di Patmos pun melihatnya cahaya yang terang benderang. Itulah Yesus yang di dalam kemuliaannya menerangi hidupmu. Tidak akan sanggup kau pandang wajahnya, saudara. Apalagi mau ngajak foto, gundul peang. Foto gimana caranya coba?
Anda bisa melek begitu saja bagus, tersungkur, saudara. Di dalam gelap terbitlah terang. Ya, saat Anda terus mengalami metanoia. Dan kalau Anda terus mengalami metanoia, maka rembang terangnya itu akan makin lama makin bercahaya sampai siang yang sempurna. Ada di mana ayatnya itu ya? Jalan orang benar seperti cahaya terang. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Makin lama makin bercahaya sampai siang. Sampai siang yang sempurna. Sampai terang itu sempurna dalam hidupmu, saudara. Yaitu sampai Anda ada di surgawi. Di tempat surgawi itu. Hari-hari ini saya berjalan terus menuju ke terang, saudara. Nah, kabar buruk, banyak kabar buruk, saudara. Apakah menggentarkan hati saya dari diburu orang Islam, dicari sama wabdi, nggak punya duit. Oh, sempat ngalami nggak punya duit. 3 bulan pokoknya mepet, habis. Takut nggak? Enggak loh, sungguh nggak takut, saudara. Kita ketawa-tawa, setiap hari kita tertawa. Ya, kami sekeluarga tiada hari tanpa tawa. Mengapa kami tiada hari tanpa? Kita mentertawakan ketika oso Indonesia heboh, mencaci maki kita ngekek. Wah, kita tertawa-tawa terbahak-bahak, saudara. Banyak orang, wah saya di ini, rasain lu. Dionya lagi sewot, rasain lu, kena lu. Teman-teman SMA saya dulu itu ya, yang dulu tidak suka saya gara-gara saya penginjilan. Saya kan banyak baptis, banyak menangkan teman-teman yang Kristen bohongan gitu ya. Mereka ikut dalam persekutuan doa kita ya, dari 7 orang sampai jadi 50, jadi 300, zamannya anak sampai 500 ya. Wah, ngeri, saudara. Wah, rasain lu. Wah, disoraki begitu ya. Rasain lu. Kitanya lagi ngekek-ngekek di sini, tertawa terbahak-bahak, saudara. Bahkan waktu di Indonesia pun, begitu kita sudah sampai ke cahaya terang itu, ya, besok makan apa? Nggak ada beras, Pak. Nggak ada beras loh. Tenang saja. Oke, berdoa, Jehovah Jireh. Saya gampang cuman gitu. Oke, miracle itu ya, kita mainnya oke, berdoa. Jehovah Jireh, beras datang. Wah, berasnya dikirim, saudara. Tiba-tiba ada orang transfer beli buku 500.000. Beli bukunya 1, bayarnya 500.000, soal bukunya cuma 40.000. Wah. Kita sudah nggak deg-degan. Tahun kedua kita mengalami masih nggak punya duit, saudara. Tapi udah nggak deg-degan. Jadi sejak tahun kedua kami mengalami pemulihan itu sudah nggak ada deg-degan sama sekali. Kabar buruk pun nggak. Kabar buruk. Tenang. Kita tuh ngerti namanya pemeliharaan Tuhan. Ya. Lalu kerjanya apa, gimana? Ini bagaimana? Ya nyatanya kita nggak pernah minta-minta, nggak pernah utang-utang tuh. Serius, saya nggak pernah utang-utang, nggak minta-minta. Sejak tahun kedua pemulihan kami, kita nggak pernah utang-utang, nggak pernah minta-minta. Kita nggak pernah cerita masalah kita di mana, saudara. Tuhan selalu ada kirim. Ada yang kirim 500.000, ada yang kirim 10 juta. Aduh, waktu itu kita yang ngalami ya, mau berangkat ke luar negeri. Waduh, kita mau pelayanan ke luar negeri, gimana caranya coba? Wah, diundang ke luar negeri, kita sampai minder, saudara. Sempat minder, aduh, diundang ke luar negeri pelayanan, beli tiketnya gimana? Nah, dia terus terang ngomong ya, bro, saya nggak punya uang buat beli tiket loh, bro. Tenang saja. Oke, nanti Tuhan sediakan. Saya telepon teman saya, ini saya mau ke Hong Kong, butuh tiket nih. Oh, gampang Pak Paul, bayarnya terakhir aja, nanti bayarnya kalau pulang saja. Loh, baru dari dulu ngerti gitu, saya enggak bisa kirim. Ini sudah bayarnya pulangnya. Serius, saudara ya. Sampai saya ke Hong Kong, ke Thailand, keliling Indonesia sudah ya. Semua ya.
Pertama kali saya ke Ambon pelayan. Semua Tuhan sediakan ya. Waktu itu saya masih mengajar di STT ya. Masih ngajar di STT. Masih bukan karyawan tetap, karena saya kan ini ya apa namanya pelayanan di STT itu, saya mengembangkan STT itu. Tapi Tuhan sediakan semuanya, coba bayangin saudara. Ya. Nggak ada yang namanya kabar buruk. Banyak orang bilang itu kabar buruk, tapi sejak hari itu sampai detik hari ini, ya nggak ada kabar buruk buat saya. Bahkan mami saya meninggal pun bukan kabar buruk itu, saudara. Saya ngeliat mami saya meninggal, kita tertawa. Ya kita anak-anak nangis ya, karena anak-anak dekat sama mami. Menangisnya karena, aduh, nggak sempat ketemu lagi, emang-emangnya nggak ketemu. Tapi kita bahagia, kenapa? Karena meninggalnya baik, saudara. Jadi nggak ada yang buruk, saudara. Banyak orang meninggal dalam kondisi nggak baik kan buruk itu, saudara. Tapi sungguh-sungguh semua kabar itu baik buat kami. Ya, semua kabar itu baik, saudara. Bahkan anak sakit aja, itu kabar baik, saudara. Bayangin, saudara, dulu ya, zaman kita baru nikah punya anak satu itu, anak itu mau ngurusin badan itu, ikut impression, ikut apa, segala macam, kita bayar juta-juta, saudara. Fitness apa, sampai puasa saja turun 20 kilo, timbangannya masih 70 kilo. Ya, nah, ini sekarang anak sakit timbangannya jadi kurang banyak, saudara. Jadi kayak waktu SMA lagi kurusnya. Saya bilang, nah sekarang kurus sendiri kan, nggak perlu diapa-apain. Tapi puji Tuhan ya, sudah nggak bed rest lagi ya, sudah galak sekarang, saudara. Sudah nggak bed rest lagi, puji Tuhan, Tuhan baik ya. Nikmati, saudara, nikmati dengan tawa, dengan ceria, kasih sayang dipijit-pijit. Pamer-pamer, ama aku punya tukang pijit tuh, asem. Dah, belikan alat pijit. Aduh, coba. Saya lagi kepanasan di lantai 3, mau beli AC nggak jadi, udahlah beli alat pijit dulu. Waduh, seneng pokoknya dimanja ya kan. Itu pun kabar baik, saudara. Walaupun akhirnya istri saya nggak jadi ke Israel ya, karena nggak boleh. Pas masa karantinanya selesai, pas kita lagi berangkat, udah nggak usah dah, daripada nanti malah juga ribet ngurus di imigrasinya. Udah boleh, sebenarnya sudah bisa ya, karena sudah selesai masa karantinanya. Tapi kita lihat nantilah. Tetapi memang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus amat baik. Apabila Anda tiap hari melekat erat sama Tuhan, berseru menjerit di dalam kepedihan hatimu kepada Tuhan, ya. Dan Anda next level, Anda jangan utang-utang lagi, jangan tabrak sana tabrak sini, hidupmu dalam kekudusan. Setiap pengajaran Mun pagi Anda praktekkan, percaya ya, Anda akan next level. Anda akan next level. Saya sedih ya kalau ada orang-orang yang harus terlontar dari grup kita. Kalau saya lagi ngomelin, berarti saya sayang sama Anda, saudara. Kalau enggak, masa bodoh. Anak wong nggak ngerti urusan, bodoh amat. Tapi justru saya tegur Anda, saya keras kepada Anda, saya push Anda supaya Anda next level. Anda jangan cuma minta. Utang. Next level. Harus next level, saudara. Sekarang kalau Pak Alex, Bu Vivin bisa melewati masa-masa itu ya, banyak orang-orang semua melewati. Ya kemarin cerita Bu Abigail melewati semua. Dan banyak lagi orang-orang bisa next level. Kenapa Anda nggak bisa coba? Bu Lianti bisa next level. Kenapa Anda nggak bisa next level? Masalahnya sepele, saudara. Anda mau apa enggak? Banyakkan alasan. Ya kan? Nah, saudara, lihat. Harta kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan selamanya. Orang-orang yang sudah mengalami Tuhan, dia nggak takut. Saya nggak cerita materi Anda berlimpah, sampai Anda bisa neraktir saya. Oh enggak, saudara ya. Saya lagi cerita bagaimana hidup Anda melakukan
punya damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga damai sejahtera itu akan menarik berkat. Damai sejahtera itu menarik berkat. Orang boleh mencaci maki saya ya, tapi orang tetap kirim uang buat Damaris. Ya, luar biasa kan? Menarik berkat, saudara. Saya dihujat seluruh Indonesia sama pendeta-pendeta semua. Tapi pemasukan Damaris stabil. Pertamanya saya pikir berkurang, saudara. Enggak loh, stabil loh. Nah, cuman komunitas kita kan nggak nambah. Makanya viralkan YouTube-nya. Ya, viralkan. Nah, dan memang kita ada ke Damarkasi sama ke Galarua ya. Saya lihat trennya, enggak. Sebetulnya kita nambah, tapi kita ada masuk Damarkasi, ada masuk ke Galarua. Dan komunitas nggak nambah dengan signifikan. Ya nambahnya sedikit-sedikit ya, sebulan paling cuma 1.000. Ya, jadi nggak cepat. Hanya viralkan ya. Itu bukan buat saya cari duit kok. Ya, malah saya sudah nggak sempat waktu lagi buat monetasi YouTube-nya saya. Kadang-kadang lupa ya, sampai 1 bulan nggak tak monetasi ya. Eman-eman ya. Eman-eman. Tapi memang karena sudah pontang-panting saya juga. Saudara, ya, ia membagi-bagikan, memberikan kepada orang miskin, kebajikan tetap untuk selamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ya, saya selalu ingatkan Anda kalau mau next level, lagi kere pun Anda kudu berbagi. Saya nggak lagi bilang lagi kere Anda perpuluhan, kayak anaknya Gilbert ngomongnya itu. Anda yang percaya ya edan, saya juga nggak ngerti kenapa Anda itu tadi ya, rema pun bisa dari yang begituan. Ya, tapi saya bilang kalau Anda mau next level, ya di dalam kekurangan pun, ya Anda bisa berbagi dengan sesama. Jangan bilang nggak bisa, nanti next level, saudara. Tapi berbagimu jangan ongrongan, jangan buat cari nama. Ya, wah binimu, jangan. Atau berbagi yang logis, anak istrimu butuh makan. Ya, jangan uangnya itu malah kamu buat traktir orang lain makan bakso, sementara anak istrimu lupa beliin beras. Ya, harga berasnya sama Anda, namanya ongkrongan. Yang dimaksud berbagi adalah sama-sama miskin dan dia lebih miskin lagi, dan Anda benar-benar berbagi kebutuhan dasar, kebutuhan hidup yang pokok. Ya. Ada banyak orang ketika dikasih pakaian baru ya kita kirimin. Ini pelajaran ya. Ini saya lihat teman kami yang orang dari RRC ya. Saya dapat sepeda dari jemaat, saudara. Sepedanya masih bagus. Dia punya sepeda jelek anaknya itu. Saya kasih ke anaknya ini, ya kan. Lalu sepedanya bagus ini dipegang, sepeda jeleknya dipegang. Terus saya bilang sama dia, kenapa kamu masih pegang sepeda jeleknya, kasihkan ke orang? Enggak mau. Suatu ketika dia dapat lagi sepeda lagi. Jadi dia percuman berdua tapi sepedanya 4. Terus saya pikir buat apa? Nanti kamu repot kalau pindah. Akhirnya enggak karu-karuan sepedanya pada hilang, saudara. Nah, gimana mau ngerawatnya? Kasihkan. Saya belajar dari om dan tante saya ya, yang mereka orang-orang cinta Tuhan ya. Kalau mereka punya barang lemarinya segede ini, begitu penuh, ada barang baru masuk, barang lama dikeluarin, saudara, kasih ke orang, walaupun masih bagus. Biasain juga Anda kalau bagi orang jangan udah compang-camping baru dibagi, emon. Anda kalau punya barang bagus ya dibagi, ada masuk baru ya dibagi. Anda bosan dengan baju ini kebagikan ke orang, Anda pakai yang baru. Kalau Anda masih merasa masih bagus ya nggak perlu beli. Itu namanya memadankan diri. Walaupun Anda punya uang 1 miliar di bank. Ya. Anda biasa seperti itu sehingga Anda tidak ada barang yang mubazir di rumahmu. Nggak ada barang mubazir, kasihkan. Kami masih paling barang kita kasihkan ya. Nah, cuman kita pindahan kemarin, setahun ini kita belum kasih barang penuh. Wah, saya lagi ngomel-ngomel terus, kasihin. Wah, sebel, saudara. Cepet-cepet kasihin, bawa ke camp.
Sebab kalau kita taruh di camp itu barang-barang kami itu masih bagus-bagus juga. Kita juga dulu kan beli second juga masih bagus. Nah, itu habis saudara sejam saja selesai itu di camp itu. Karena barangnya bagus-bagus, yang kita pakai juga barang merek semua. Walaupun second, saudara, barang merek semua, barang bagus. Beli baru ya barang-barang itu jangan dieman-eman. Akhirnya ini saya lagi ngomel-ngomel lagi nih ya, barang rumahnya penuh ini. Nah, karena kita lagi kecapean semua, karena juga lagi bed rest kemarin selama 3 bulan ya. Selama 2 bulan terakhir ini kan bed rest total jadinya. Wah, kita lagi pilih-pilih semua, lagi keluarin barang ya supaya kosong, supaya lemarinya kosong. Apalagi anak ini kan turun badannya banyak, ini pasti bajunya kedodoran semua. Wah, luar biasa. Mujizat ini. Nah, saudara, itulah ya, kalau Anda mau next level, Anda harus belajar berbagi, jangan kikir, jangan pelit. Jadi nggak mungkin Anda orang kekurangan nggak bisa berbagi, itu mustahil. Ya, mustahil. Dan Anda yang berkelimpahan, jangan pelit untuk berbagi. Ya, selalu lihat. Ya, selalu lihat untuk kebutuhan dasar berbagi. Jangan takut. Saya suka sedih kalau ada orang sampai terpisah dari komunitas kita ya. Saya bilang, aduh sayang sekali ya, nggak bisa next level. Ya, salah satunya karena apa? Karena kesombongan. Ya, karena kesombongan, nggak mau rendah hati. Ya kan? Kesombongan itu membuat Anda nggak bisa next level loh. Mudah tersinggung itu loh. Mudah tersinggung itu menghambat Anda untuk next level. Untuk masuk ke fase berikutnya dalam hidup Anda. Sehingga Anda nggak bisa melihat terang yang sempurna itu. Ya. Nggak bisa melihat terang yang sempurna. Karena mudah tersinggung adalah bagian dari kesombongan. Ya, menunjukkan bahwa engkau belum lunas dibayar. Banyak ya. Banyak. Apalagi kalau Anda terus sampai bergabung sama orang Islam buat mendoakan kita, mendoakan Damari supaya tutup. Orang bodohnya minta ampun ya. Saya sangat menyayangkan sekali. Saya ngeliat, aduh, saya bukan sedih karena ditinggal. Saya sedih kasihan amat kamu ya. Kamu tidak melihat. Ya kan? Luar biasa ya. Next level ya. Ayo next level. Saya dorong Anda terus next level ya. Bisa. Jangan bilang tidak bisa, saudara. Anda yang sakit. Jangan berarti, aduh kudus semua. Enggak. Yang penting ada damai sejahtera di hatimu. Dan damai sejahtera itu mengalir keluar. Anda yang lagi kondisi keluarganya berantakan. Next level, enggak apa-apa. Nikmati ketika ada ketegangan-ketegangan itu. Ya. Minta damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal itu menguasai hidupmu. Begitu ya. Next level. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Agus.